Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami taati, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, para ulama, para guru, para ulama, para guru, para ustadz, para kiai, dan pada umumnya jamaah khatmil Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya dapat rawuh di dalamipun Bapak Khairi dan sekeluarga dalam rangka pelaksanaan rutin khatmil Quran. Mudah-mudahan ini semuanya memberikan nilai tambah peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sholawat wassalam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan bimbingan kepada kita semuanya melalui sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pelaksanaan khatmil Quran ini setidaknya kita dapat mengambil beberapa hikmah di samping hikmah-hikmah yang lain, yaitu ya salah satunya kalau kita hadir ketemu sehat, ya, dapat hadir, ini suatu prestasi, ya prestasi. Ya mungkin kita ketemunya setiap bulan sekali, kalau ketemu di jalan kan sebatas say hello. Ya, say hello, gimana Pak pripun, ketemu kundangan tidak sempat ngobrol lama-lama, apalagi di jalan paling tin. Nah, oke bro, siap begitu loh. Tapi kalau ini kan kita silaturahimnya silaturahim berkualitas. Kenapa saya katakan silaturahim berkualitas? Ya, semuanya silaturahim itu berkualitas ya. Tapi kalau ini lebih berkualitas. Kalau biasa kita silaturahim itu ngobrol-ngobrol, maem-maem bubar ya. Kalau ini silaturahimnya ya menghatapan Quran, membaca Quran, memaknai, mempelajari, dan juga ya sedikit tambah kita semuanya tentang pengetahuan dan lain sebagainya. Bapak-bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jamaah khatmil Quran ini termasuk orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang menang. Kenapa kita katakan orang-orang terpilih dan orang-orang yang menang? Ya jelas, kita itu pertama memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Ya biasanya kalau yang tidak hadir itu tidak ada yang alpa. Kalau sekolah itu banyak yang alpa Pak J. Kita tidak ada yang alpa, mesti izin. Entah itu izin luar kota, entah izinnya itu badannya greges-greges, entah itu izinnya karena kesibukan yang lain. Yang jelas tidak ada istilahnya kita itu alpa ya. Lain kalau sekolah ya. Lain kalau sekolah itu banyak alpanya. Nah ini kita tidak ada yang alpa itu, mesti izin. Nah izin dengan berbagai hal. Oleh karena itu kita ini adalah termasuk orang-orang yang menang. Menang dalam pengertian apa? Berusaha menapaki, menyelusuri jalan yang dirintis oleh para ulama, oleh orang-orang soleh. Jadi kita itu menapaki jalannya orang-orang soleh, jalannya para ulama, jalannya para kiai, jalannya para syuhada dan lain-lain sebagainya. Nah ini nilai baiknya bagi kita semuanya. Jadi kita itu adalah termasuk bagian orang-orang yang menang. Yakin bahwa kita itu adalah orang-orang yang menang. Di mana letak kemenangan kita? Letak kemenangan kita itu adalah kita mampu menyingkirkan ego. Nah, itu Pak ya. Kita mampu menyingkirkan ego. Kalau kita itu ego sendiri yang sangat besar yang mendominasi,
mungkin bahasa lainnya itu ananiyah ya. Sifat apa istilahnya ya, ego itu, sifat ananiyah itu mengandalkan dirinya sendiri. Nah, mungkin kita mengatakan ya saya ke sana rugi beberapa jam dan lain sebagainya, kalau baca Quran aja di rumah kan bisa. Nah, kalau kita itu mengatakan begitu, berarti kita itu kalah ya, kalah dengan ego kita, tidak mampu memanage egonya sendiri. Kalau sekedar makan jeruk kan beli di luar kan banyak Pak ya, kopi sing dalan-dalan oke, seneng meneh. Terus kemudian sampingnya, nah ada yang putih, ada yang apa, kalau ngopi Pak ya. Nah ini kita mampu mengalahkan ego. Ego apa? Ego terkait dengan ya tidak mau diganggu, tidak mau di ini dan lain sebagainya. Inilah salah satu kemenangan kita semuanya. Nah biasanya orang yang kalah itu kan orang yang tidak mau egonya itu diganggu, tidak mau dirinya diganggu, sak karepe dhewe lah gampangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jalan kepada kita dengan jalan yang baik, tapi tidak mau ikut jalan. Itu namanya orang itu kan egois. Nah bahasanya itu kan egois. Nah kita mampu membunuh sifat-sifat yang egois dalam rangka apa? Menapati, menjalani jejak-jejak para nabi, para ulama, para orang-orang soleh dan lain sebagainya. Nah kalau kita mengedepankan sifat egoisme, salah satunya tidak mampu dan tidak mau menapaki jalan yang telah dirintis oleh nabi, para sahabat dan lain sebagainya, itu nanti pun juga akan mendapatkan sanksi jelas. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum adzabal khuldi bima kuntum ta'lamun. Takmalun kata lamun Mas. Takmalun ya. Fadzuku rasakno ya, rasakan, mesti itu. Fadzuku bima nasitum, rasakan terhadap apa yang dulu kamu lupakan. Nah, jadi kalau mohon maaf sering tidak datang khotil Quran itu kan karena alasan egonya, itu kan dilupakan ya. Meskipun khotil Quran berkumpul ini bukan kewajiban, tapi kita sudah terikat kontrak gitu ya. Sudah terikat kontrak ya, terikat kontrak. Nah, maka itu menjadi ya mungkin ya sunnah, meskipun kita hukumi sendiri Pak ya, sunnah muakkad dan lain sebagainya, karena terikat kontrak, bukan dibayat. Ada kita dibayat itu ya, terikat kontrak. Nah, karena terikat kontrak ya harus kita utamakan. Minimal semangat dasarnya bahwa para nabi, para ulama itu tidak pernah melupakan Al-Quran ya. Orang-orang soleh itu tidak pernah melupakan Al-Quran. Ini salah satu sarana baik kita semuanya, bahwa agar kita tidak lupa, minimal lah membaca dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Makanya kalau itu lupa ya, lupa tidak hanya baca, mungkin yang lain-lain, baca aja malas apalagi melaksanakan. Terlebih lupa-lupa ajaran yang besar-besar ya. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Nah, rasakan apa yang dulu kamu pernah lupakan. Nah, sekarang apa yang kamu lupakan itu menjadi azab yang lama ya. Azab yang lama ya. Adzabul khuldi bima kuntum ta'malun. Nah, ini salah satu sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lupa itu berupa wujud, nanti menjadi sanksi ya. Bahasa Quran itu azab, siksa ya, rasakan. Kalau dulu nari-nari sana kemari ya, tidak ingat sholat, tidak ingat waktu, tidak ingat apa. Nah sekarang lupamu itu wujudnya sekarang siksa. Lupamu itu wujudnya adalah sekarang siksa, berubah menjadi siksa. Nah demikian pula ya, yang lain-lain banyak ya, ayat-ayat yang semisal. Nah, misalkan di lanjutannya di akhir-akhir itu, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Jadi orang-orang yang fasik, orang yang fasik itu apa? Yaitu orang fasik itu ya punya iman ya, tapi berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, kalau orang munafik itu kan pelin-pelan
Orang munafik itu pimplang. Ya. Ngomong ning kancane ke sana ngomong A. Terus sepakat di A, ketemu temannya B, ngomongnya B. Bahasa kita itu gampang. Bahasa Jawa itu bunglon. Iya Pak ya. Bahasa Jawanya itu bunglon. Nah, kalau orang fasik itu ya punya beriman ya, tapi banyak melakukan dosa. Nah, yang beriman masih berdosa itu pun juga mendapatkan sanksi. Nah, wa malladzina fasaqna munar kullama aradu ayakhruju minhu fi kullama ayakhruju u'itu fiha. Nah, dan seterusnya tetap masih ada itu. Nah, rasakan siksa, rasakan apa yang dulu kamu kerjakan. Nah, ini semuanya memberikan satu pembelajaran yang sangat baik bagi kita semuanya, bahwa kita itu adalah termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang menapaki jalan para nabi, para ulama, para syuhada dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, jalan yang sudah kita lalui ini diusahakan jangan sampai belak-belok. Caranya biar tidak belak-belok ya, di antara sekian banyak cara-cara yang lain itu adalah hadir di sini. Meskipun tidak semuanya beri tausiah. Ketemu dengan Pak Haji Ishak, saya sering ngomong-ngomong kan begitu ya. Ketemu dengan Pak Khozin, ketemu dengan Pak Jainuddin, ketemu dengan romo kiai-kiai yang lain. Itu secara otomatis kita mengidentifikasikan diri. Ketemu tok itu, ketemu saja, itu bagi kita sebuah pembelajaran. Ya. Ketemu saja, itu bagi kita merupakan sebuah nasihat. Nah, jadi kita menasehati orang itu tidak mesti harus kamu begini-begini. Kita di hadapan kiai, di hadapan ulama, kalau orang itu alim betul, yaitu kita sudah nasihat. Wujudnya itu ya nasihat. Ya. Wujudnya itu nasihat, hadirnya di hadapan kita itu nasihat. Nah, itu salah satunya kenapa kita itu harus sering-sering kumpul dengan orang-orang soleh, sering-sering kumpul dengan orang-orang alim, sering-sering kumpul dengan orang-orang yang rajin ngaji. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak ini dulu ya, ketika belum bergabung dengan Khatmil Quran, mungkin bacanya gradul-gradul. Ngerti gradul Pak ya? Ya, bacanya gradul-gradul. Temannya sudah selesai, kita dapat 1 lembar, dapat 2 lembar. Temannya sudah makan, kita masih baca alif lam mim. Itu dulu kan, cerita dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, oh saya bacanya kok begini, teman-teman sudah selesai, saya belum. Ya, akhirnya apa? Ngejar ketinggalan di rumah, sergep deres, sergep tadarus, mau buka Quran, setiap sholat, nah habis sholat minimal 2 lembar, 3 lembar. Akhirnya dites, diuji, pertemuan Khatmil Quran berikutnya. Oh kalau dulu separuh teman-teman selesai, saya belum selesai, ini lumayan meningkat. Nah, jadi sepertiga belum, seperempat belum selesai. Diuji berikutnya, datang lagi. Nah, temannya sudah hampir finish, kita kurang 2 lembar. Nah, ada peningkatan. Kemudian di berikutnya, ya, tinggal 1 lembar. Berikutnya, yang lain selesai, kita juga ikut selesai. Nah, ini saya kira. Tapi kalau tidak begitu, kita tidak ada motivasi sama sekali. Enggak Pak Imam. Tidak ada motivasi. Makanya ini salah satunya motivasi yang sangat besar bagi kita semuanya dalam rangka hadir di Khatmil Quran. Itu maksudnya saya menceritakan saya sendiri itu ya. Menceritakan saya sendiri belajar Quran dengan bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang hadir di Khatmil Quran ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, obrolan-obrolan ringan dan juga sharing pendapat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.